Kita akan belajar dengan tema minggu ini atau bulan ini adalah make progress, membuat kemajuan, peningkatan. Peningkatan dalam hal apa? Sesi 1, peningkatan rohani menuju keserupaan dengan Kristus. Lalu ibadah 2, 3, 4 tadi kita banyak berbicara, terutama 2 dan 3 adalah peningkatan dari kepribadian lewat kejadian yang tidak diharapkan, tapi diubah oleh Tuhan menjadi kejadian yang menyempurnakan kita. Ibadah yang keempat, saya bicara peningkatan, lebih mulai ke peningkatan karir, bisnis, kehidupan, karir, berkat. Nah yang kelima, ya akan nyambung juga dari yang keempat, bagaimana kita bisa mengalami peningkatan dalam hidup ini dan sebenarnya bisa pelayanan, bisa bisnis, bisa peningkatan saldo, terserah Anda mau meningkat yang mana. Secara konsep menurut saya caranya sama dari sisi Alkitab. Nah, saya membawa saudara mulai dengan Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah dan apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berbicara peningkatan, kemajuan, maka kita harus maju secara kepribadian, makin serupa dengan Kristus. Kita maju secara kedewasaan, kebijaksanaan, sampai kita bisa mengerti kehendak Allah, mana yang baik, tapi nggak benar ini. Yang sempurna yang kita lakukan. Maka kita dewasa secara baik kepribadian ataupun kerohanian. Tapi dewasa, kemajuan, peningkatan secara kerohanian itu proses. Kepribadian itu proses. Sehingga Tuhan izinkan banyak peristiwa terjadi, tujuannya memproses kepribadian kita. Roh kita selesai saat kita lahir baru, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus, roh kita ada Roh Kudus itu jaminan sampai kita ketemu kembali kepada Bapa, karena roh kita dengan Roh Kudus sudah menjadi satu. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Oleh roh itu kita berseru, kita menyebut Tuhan itu Bapa, karena memang kita anak-anaknya. Maka roh kita sebenarnya selesai, sempurna waktu kita lahir baru. Tapi dari lahir baru sampai mati, itulah supaya engkau diperbaharui oleh pembaharuan budi, atau terjemahan yang lain, oleh pembaharuan akal budi, mindset kita. Jadi kita mengalami peningkatan karir, peningkatan pelayanan, peningkatan kehidupan karena perubahan dari mindset. Karena mindset apalagi kalau saya menjadi tujuan hidup, jadi purpose of life, menjadi tujuan, menjadi nilai, itu sampai menjadi alam bawah sadar kita. Dan alam bawah sadar itu yang menggerakkan sebenarnya hidup kita ini. Perubahan yang sampai merubah mindset, itu enggak gampang. Karena mulai kita dengar firman Tuhan, masih di akal budi, pengertian. Kalau secara otak, belajar itu baru kayak enter data. Tapi waktu dilakukan, itu antar neuron satu dengan yang lain terjadi koneksi. Itu kayak bangun sinapsis, sebuah fungsi dalam tubuh kita. Bahkan fungsi yang secara DNA nggak ada. Secara DNA, orang sanguin saya banyak ngomong nggak punya bakat nulis. SMA sampai kuliah mau ujian, ya jadi orang melankolik. Pinjem dong catatannya, gitu ya, di fotokopi, gitu ya kan. Tapi mulai berpikir, jadi penulis buku keren juga ya. Jadi pembicara ini loh yang nulis buku ini gitu ya. Tapi gak punya bakat nulis. Begitu jadi coach di Impossible, ketemu Mariana, yang lain belajar mengenai NLP. Walaupun NLP jadi pro dan kontra dalam Kristen, Neuro, Linguistic Programming. Bagaimana kita memprogram otak kita dimulai dengan keyakinan, dengan pengetahuan. Ternyata saya bisa berubah. Kalau saya berkata saya bisa berubah. Karena begitu kita mulai berkata, begitu berpikir itu, yang penting mulai melatih. Terbentuk juga loh dalam otak saya sinapsis. Sebuah kemampuan yang terbentuk dari neuron satu dengan yang lain. Lewat latihan itu terciptalah kemampuan. Apa kemampuan? Anda mau mampu apa? Makanya para coach, para motivator itu berani berkata begini. Kumpulkan anak-anakmu yang gak bisa ngomong. Ku jadikan public speaker. Orang yang tidak punya bakat apapun terlahir tanpa bakat. Kita bisa ciptakan bakat di dalam otaknya. Karena memang manusia otaknya disebut plastis. Anda masuk neuroscience, ketik plastisitas otak. Elastis itu ditarik balik lagi. Plastis itu dari kata plastisio, to form, bisa dibentuk.
Maka Alkitab pun banyak menggunakan supaya kita ini dibentuk. Karena otak kita bisa dibentuk. Plastisio, to form. Bagaimana kita membentuk? Dengan latihan. Dengan latihan itulah kita bisa membangun sebuah sinapsis di otak kita. Sebuah kemampuan baru. Maka Tuhan Yesus juga berkata, 2 talenta bisa jadi 4, 5 jadi 10. Talenta tuh bisa diciptakan. Yang non DNA, 7 turunan ke atas gak punya talenta itu. Saya bisa bikin anak saudara punya kemampuan itu. Tapi mindsetnya harus dibuka dulu. Ya, mental blocknya harus dibuka dulu. Ya, orang Jawa mana bisa dagang, mental blocknya buka dulu. Apapun sukunya, show Yesus. Pasti saya bisa dagang seperti orang Jawa. Gitu ya. Marketing terbaik, buka perusahaan, jalan juga kan gitu kan. Mental blocknya dibuka. Keyakinan bisanya diangkat. Lalu dilatih. Sebenarnya Alkitab tuh mengajarkan hal-hal seperti itu. Supaya kita diperbaharui akal budi, apa itu? Mindset. Sampai mindset kita ini yang menggerakkan tujuan hidup. Nah, tapi saya akan masuk ke realita Alkitab juga. Selain realita saudara. Pak, bicara peningkatan, bicara karier, bicara diberkati. Tapi gimana Pak kalau kita nggak punya modal, nggak punya ini, nggak punya itu. Tadi ibadah keberapa saya lupa khotbah. Ya, hidup ini yang namanya bayar utang, bayar cicilan, bayar perpuluhan. Nggak ada beratnya saudara. Karena yang namanya bayar perpuluhan, bayar cicilan, bayar utang. Itu cuma pakai jari. Duk, 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 duk. Mana beratnya? Beratnya itu karena dipikir. Makanya jangan dipikir itu utang, tapi ditransfer. Gitu loh ya. Ya, pasti nggak berat lah utang dipikirin. Ya, persembahan jangan dipikir, ditransfer maka nggak berat. Ya, di belakang ada yang nyeletuk ya. Lah kalau nggak ada saldonya gimana? Nah, nggak ada saldo. Saya malah minus 18 miliar kok. Gimana? Ya kan, begitu bangkrut. Tak kasih contoh yang lain dah. Makanya saya suka lagu tadi. Ya. Judul lagunya sih tak terbatas kalau masuk YouTube. Tapi saya suka kata-katanya. Di titik terendahku kau hadir tuh mengangkatku. Di titik terendah yang waktu mau transfer itu pacar. Kagak ada saldonya. Aja enak aja Pak Jarod ngajarin tuh. Jangan dipikir, ditransfer. Kalau ada saldonya gimana Pak? Saya minus tuh 18 miliar tuh. Tapi masih ada yang lebih minus daripada saya lagi saudara. Kita baca di Alkitab aja ceritanya ya. Nanti jadi cerita saya terus gitu ya. Nanti kembali ke ceritaku juga boleh. Tapi sekarang kita cerita Alkitab dulu yang dalam sejarah manusia menurut saya status ini status terendah. Tapi kalau Tuhan angkat dari terendah seperti ini naik begitu tinggi. Kok saya percaya Tuhan yang sama juga bisa mengangkat saudara. Tinggal titik terendah apa dalam hidupmu. Dalam bidang apa Anda mencapai titik terendah. Nanti setelah kita membaca kisah ini sebagai penutupnya saya akan sampaikan hal itu. Mengenai titik terendah dalam bidang apa. Sekarang contoh kasus. Mazmur 105 ayat mulai 22. Ceritanya siapa di kitab Mazmur ini? Karena Mazmur itu kumpulan cerita yang ngumpulin Daud. Tadi saya ibadah 3-4 bicara mengenai Bani Korah. Itu Mazmurnya si Korah bukan si Daud gitu ya. Dan keren banget cerita Bani Korah menurut saya terberkati dengan cerita Bani Korah. Sekarang kita ceritanya Yusuf tapi dari kitab Mazmur. Karena di kitab Kejadian cukup detail sih. Tapi pas bagian ini miss. Di Kejadian panjang lebar. Yusuf adalah 12 anak Yakob dari Yehuda, Simeon, Lewi, Isakar, Zebulun, Gad, Aser dan Naftali lalu Yusuf gitu ya. Yusuf dicintai, menggembalakan domba, kakaknya benci, dijual sebagai budak di rumah Potifar, masuk penjara, naik Firaun gitu. Pas bagian budaknya nggak ada detailnya. Nah, ketemunya malah di kitab Mazmur. Ya, maka saya akan baca Mazmur 105 mulai ayat 22.
ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf, yang dijual menjadi budak. Mereka menghimpit kakinya dengan belenggu dan lehernya masuk ke dalam besi sampai firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Dijadikannya dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala kepunyaannya untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya sekehendak hatinya dan mengajarkan hikmat kepada para tua-tuanya. Ada kenaikan karir, kenaikan omset, aset, kenaikan jenjang pelayanan yang natural. Ada yang eksponensial, tapi ada yang supranatural. Di mana kenaikan itu karena Tuhan yang mengangkatnya. Tapi kadang Tuhan memberikan sebuah proses yang juga gak kalah hebatnya sampai menghempaskan seseorang sampai titik yang terendah. Gak punya saldo menurut saya, ya mungkin juga gak punya rumah juga ya. Tapi kalau jadi buruh itu kalau gak digaji masih bisa demo. Karena punya hak untuk digaji. Tapi budak itu gak punya hak untuk digaji. Bagaimana menjadi budak ribuan tahun sebelum Masehi? Abraham Lincoln kampanye jadi presiden melawan saingannya. Dan dia mengusung anti perbudakan. Presiden yang setuju perbudakan tentu didukung para pemilik perkebunan konglomerat yang setuju perbudakan. Perbudakan gak ada, ongkos produksi naik. Ini kayak Daud melawan Goliat. Anti perbudakan pada abad 17 gimana sih? Kita tahu sejarah Abraham Lincoln menang. Kalau kita lihat film Amerika perbudakan abad 15, ngerinya aja kayak gitu. Gimana 1500 tahun sebelum Masehi? Kenapa orang Kristen yang ditangkap pada gereja mula-mula dimasukkan ke singa? Karena orang kaya pada zaman itu di Timur Tengah. Jangankan kaya pada zaman itu. Anda masuk Instagram, masuk YouTube aja. Pangeran Timur Tengah hobinya sekarang ini. Piara leopard, piara singa. Di mobilnya yang Jaguar, ada macan tutul. Cuma bedanya sekarang mereka dikasih makan steak tenderloin dari New Zealand. Wah. Ya namanya Pangeran Timur Tengah, uangnya berjibun-jibun. Tapi zaman dulu bukan dikasih makan tenderloin. Orang Kristen ditangkap, masukin ke gelanggang singa. Dikejar-kejar, dicabik-cabik, yang lihat ketawa-ketawa tuh. Itu 0 Masehi. 1500 tahun sebelum Masehi. Maka Yusuf berkata kepada 2 pegawai raja. Kamu selamat, kamu mati. Yang mati kan dikerek yang gantungan. Jadi makanan binatang buas. Di hutan ada binatang buas. Di kerajaan, itulah piaranya raja kawan. Maka tahanan raja pasti mati. Pasti mati. Jadi makanan hobinya piaraannya raja. Maka Yusuf itu hidup di penjara itu bayang-bayang maut. Kalau hari itu kepala penjara kata Yusuf bin Amir. Ada Yusuf bin Amir jadi makanan tuh. Yusufnya, Yusuf. Oh, bukan Yusuf saya. Ada lega. Untung dia jadi kesayangan kepala penjara. Mungkin dia bilang sama Yusuf gini, Yusuf selama aku hidup. Kamu stok terakhir. Kalau ada order makan singa, yang lain udah habis. Ya kirinan kamu. Berdoa aja, ada stok baru datang. Itu seberapa sengsara sih penjara tahanan raja. Bayang-bayang kematian. Itu kayak lembah baka kalau Khani Korah. Tapi di kitab Kejadian gak ada. Jadi budak itu kayak apa? Mazmur tadi berkata. Dijualnya dia sebagai budak. Kakinya dihimpit belenggu dan lehernya masuk ke dalam besi. Itulah detailnya jadi budak. Itulah kenapa Yusuf ketika diangkat, raja-raja membebaskannya. Karena Firaun berkata kepada keluarkan dia. Karena pegawainya bilang ada di penjara yang bisa nafsirin mimpi. Karena Firaun berkata kalau nggak bisa menafsirkan mimpi saya, bunuh semuanya kalian. Maka mereka ingat, aku di penjara pernah ketemu orang yang bisa nafsirin mimpi. Mudah-mudahan masih hidup, belum jadi makanan. Karena Yusuf berkata, ingat saya ya, nanti kalau kamu balik ke Firaun. Alkitab menulis, tetapi Yusuf sengaja dilupakannya. Anda pernah dilupakan orang yang Anda tolong? Itu Alkitabiah. Kayak cerita di Alkitab. Sengaja dilupakannya. Tapi orang yang dalam rencana Tuhan
tidak mungkin dilupakan. Tidak mungkin hilang dari peredaran. Tuhan bikin gara-gara supaya orang gak lupa sama Yusuf. Rajanya bermimpi dan dia gelisah dengan mimpi itu. Dan dia kumpulkan orang-orang bijak. Dan gak ada yang bisa menerjemahkan. Diancam dibunuh. Yusuf lah. Singkat cerita, Firaun terpesona. Saya yakin tafsirannya benar. Siapa lagi yang akan memimpin panen raya 7 tahun. Dan bisa dengan baik menyimpannya selama 7 tahun. Dan kemudian mengaturnya selama 7 tahun berikutnya. Kamu orangnya. Anda tahu dari budak diangkat jadi tangan kanan Firaun. Belum selesai. Sabnapanea, anak Firaun dinikahkan dengan Yusuf. Belum selesai pengangkatannya. Firaun copot cincinnya. Kamu yang pegang. Apa artinya? Cincin Firaun. Maka Alkitab menulis di seluruh Mesir orang tidak bisa bergerak tanpa seizin Yusuf. Mau buka perkebunan, mau buka toko, mau buka mall zaman sekarang, mau buka usaha, izinnya cincin Firaun. Kalau dia pegang cincin Firaun, itu bukan putra mahkota, itu namanya menantu mahkota. Karena dia menantu. Itu next Firaun. Pegang cincin Firaun. Dan waktu dia pegang cincin Firaun, semua perizinan di bawah dia. Sejarah Mesir waktu itu ada Mesir 1, 2, 3. Ini Firaun raya. Maka dia punya anak. Yusuf punya anak. Dikasih nama Manase Efraim. Efraim itu artinya apa? Tuhan menghibur aku di negeri kesengsaraanku. Kenapa enggak dikasih nama lain yang artinya Tuhan memberi aku anak di negeri kemakmuran, di negeri kesuksesan, pegang cincin Firaun, tinggal di istana. Kalau tinggal di istana pada zaman itu ya, mau makan apa yang enggak ada. Mau naik kereta berkuda berapa belas kuda yang enggak ada. Orang terkaya di dunia. Dia mantunya, pegang cincin bapaknya. Kenapa enggak dia beri nama anaknya? Tuhan memberi aku anak di negeri kesuksesanku. Karena 13 tahun jadi budak. Ditulis kakinya dibelenggu dan lehernya masuk ke dalam besi. Budak itu titik terendah seorang manusia. Tidak punya hak hidup. Gimana ceritanya kakinya dibelenggu? Baca literatur, masuk jurnal, cari buku kuno, pergi ke Mesir, jangan foto-foto di luar piramid, masuk ke dalamnya kalau boleh. Maka jadi budak itu kalau misalnya Potifar lagi mau jalan-jalan ke Sungai Nil dengan perahu yang kecil, butuh 3 pendayung, 4 pendayung karena selalu kiri kanan sama, yang pegang dayung itu kakinya dibelenggu supaya nggak kabur. Saya mundurkan sedikit. Kalau bos lagi pengen minum anggur atau bikin anggur, kerja di kebun anggur, maka ada di Bethlehem atau di mana kalau tur ke Israel, saya lupa ya. Di situ ada contoh penggilingan anggur zaman dulu. Paling kecil itu 500 kilo, yang besar 1 ton. Batu atas, batu bawah, ada lubang untuk masukin anggur, batu atas diputar. Yang muter siapa? Budak. Ini batu kilangan. Ada kayunya, ada rantainya, dan rantai yang satu ke kayu, rantai yang satu lehernya masuk ke dalam besi. Budak tidak punya pilihan lain, hanya berjalan mengelilingi batu sepanjang hari. Dia berhenti, cambuk. Haknya dicambukin setiap hari, nggak ada gaji. Kalau jadi budak, kira-kira mikirin apa ya sambil ngikarin batu itu? Ya habis giling anggur, ke mall, ngafe sebentar, minum kopi, ya. Nabung 3 tahun, cari pacar, terus menikah. Menurut saya budak gak punya impian itu. Budak gak punya impian, budak gak punya harapan. Budak hanya makan, nyambung hidup, pengen mati tapi mungkin gak bisa mati. Mau bunuh diri pun gimana mau bunuh diri? Terikat. Betul-betul menghidupi hidupnya seperti binatang.
Seperti itulah Yusuf 13 tahun sebelum ke tangan kanan Potifar. Maka ketika dia sudah menjadi tangan kanan Firaun, sudah pegang cincin raja dan punya anak, dia sebut Tuhan menghibur aku di negeri kesengsaraanku. Dia sebut itu negeri kesengsaraan. Tapi yang saya mau ucapkan, katakan di sini adalah bagaimana Tuhan mengangkat. Maka dikatakan demikian ayatnya dalam kitab Mazmur tadi. Sampai firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Raja melepaskannya, penguasa-penguasa membebaskannya. Dijadikannya dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala kepunyaannya. Untuk memberikan petunjuk kepada pembesarnya sekehendak hatinya. Mengajarkan hikmat kepada tua-tuanya. Dalam kitab Kejadian, waktu kakak-kakaknya datang kepada Yusuf. Dan kemudian mereka ketakutan karena nggak tahu kalau itu Yusuf diinterogasi seperti mata-mata. Dan mereka ketakutan. Dan mereka berkata satu dengan yang lain, ini kita pasti kesalahan kita. Ingat nggak waktu kita jual adik kita sebagai budak. Dan sekarang kita mau jadi budak. Ini karma dari kita kepada adik kita. Ingat gak waktu adik kita dijual budak? Betapa sesak hatinya dia memohon belas kasihan. Dan kita tidak. Makanya waktu mereka berdebat mengenai menyesali jual Yusuf sebagai budak. Dia tidak tahu yang di depan dia Yusuf. Alkitab menulis Yusuf keluar kamar dari tempat itu. Ngapain? Nangis. Berikutnya lagi singkat cerita mereka kembali yang kedua lagi. Yusuf yang ngatur. Kamu duduk sini, 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 sini. Mereka bingung. Bisa urut dari Ruben, Simeon, Lewi, Isara, Segurur, Gad, Aser, dan Naftali. Urut dari tua muda. Mereka bingung. Kok itu ngatur kita duduk urut. Mereka belum tahu itu Yusuf. Singkat cerita, akhirnya Yusuf memperkenalkan dirinya ketika dia gak tahan melihat adiknya Benyamin yang satu ibu. Dan dia berkata, aku ini Yusuf. Yang kamu jual sebagai budak. Kecuali Benyamin. Karena Yamin gak ikut-ikutan jual dia sebagai budak. Gemetar dan menyembah Yusuf. Jangan bunuh kami. Jadikan kami budak. Yusuf bilang apa? Jangan menyesal kamu menjual aku sebagai budak. Tuhan yang menyuruh aku mendahului kamu. Supaya saya piara kamu. Yusuf tidak sakit hati kepada orang-orang yang membuat dirinya kakinya masuk dalam belenggu dan leher masuk ke besi dan bertahun-tahun hari demi hari, bulan demi bulan dia dalam bayang-bayang maut. Yusuf tidak sakit hati sama kakaknya. Kakaknya masih nggak ragu, masih nggak percaya kalau Yusuf nggak sakit hati. Maka yang ketiga kali mereka menghadap Yusuf saat Yakub meninggal, mereka berbicara. Mungkin selama ini Yusuf tidak jadikan kita budak dan nggak dendam sama kita. Karena Bapak masih ada. Maka mereka datang kepada Yusuf. Yusuf, Bapak sudah gak ada. Kami mau menyerahkan diri sebagai budak. Jangan bunuh kami. Yusuf nangis. Aku bukan Tuhan yang bisa ngatur kalian. Tuhan yang suruh aku mendahului kamu. Untuk menjadikan Bapak bagi Firaun. Kalau Mazmur berkata, raja-raja membebaskannya dan memberikan dia kuasa untuk menasihati para pembesarnya sesuka hatinya. Tapi Yusuf menggunakan istilah, Tuhan suruh saya ke Mesir untuk jadi bapak bagi Firaun. Bapak itu nasihati anaknya. Saudara tahu betapa Tuhan mengangkat tinggi Yusuf sampai dia menjadi penasihatnya orang terkaya di muka bumi. Aku jadi bapaknya Firaun. Makanya Tuhan itu luar biasa. Walaupun kadang waktu Yusuf sendiri saya bisa membayangkan dia jadi budak. Gimana perasaannya? Tapi Alkitab berkata tadi dalam kitab Roma. Supaya kita hidup kudus. Takut akan Tuhan. Tahu mana yang benar. Tahu mana yang sempurna. Yusuf selama dia jadi budak di Mesir, dia hidup benar. Kalau dia cuma mau enak, maka waktu istri Potifar ngajaknya berzina, gak ada yang tahu. Sebagai anak buah,
diajak berzina istri bos, dapat nikmat. Mungkin loh dapat tips. Mungkin loh gajinya naik diam-diam. Bahkan yang pasti dapat kenikmatan. Gara-gara gak mau masuk penjara. Penjara yang orangnya berkurang satu tiap minggu dikasih buat makanan binatang buas. Kalau dia mau gak masuk penjara. Kalau dia mau bonus, gaji, nikmat, coba. Kurang apa lagi? Kurang ajar. Kenapa Yusuf gak mau? Dia tahu kehendak Allah. Dia tahu kehendak Allah. Dia tahu apa yang berkenan kepada Tuhan. Dia tahu apa yang sempurna. Bagi orang yang tahu kehendak Tuhan, mana yang baik dan tidak baik, bukan berarti tanpa penjara. Bukan berarti tanpa penderitaan. Tapi sekalipun dia masuk penjara dan penderitaan, ada saatnya Tuhan mengangkatnya. Titik terendah Yusuf jadi budak. Titik terendah Paulus, Roma pasal 7. Aku pengen berbuat baik yang tidak baik aku lakukan. Aku pengen kudus, najis yang aku lakukan. Sampai Paulus berkata, aku ini manusia celaka. Siapa yang bisa melepaskan aku dari tubuh maut ini? Dia tahu mati masuk neraka. Dia pengen kudus, hatiku suka hukum Allah. Murid terbaik Gamaliel, ngerti Taurat. Tapi dia akhirnya jujur bahwa setiap kali aku pengen kudus, aku najis. Titik terendah kekudusan, titik terendah kerohanian. Dari luar ahli Taurat, murid terbaik Gamaliel. Dari luar bisa aja pemain musik, WL, pengkhotbah. Tapi najis, 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 najis. Titik terendah kekudusan. Tapi jangan takut, Roma pasal 8 berkata, Paulus berkata, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Aku dimerdekakan dari hukum dosa, hukum maut. Oleh roh itu aku mematikan perbuatan daging. Paulus bisa hidup kudus. Titik terendah apa lagi? Yusuf ekonomi. Saya mengalami pergumulan Roma pasal 7 ya tahun 82. Karena sebelum 82 saya lihat film porno, onani tiap hari. Orang melihat saya sebagai bintang pelajar, pelajar teladan, anak soleh. Saya orang najis. Tapi selesai. Tuhan angkat hidup saya, melayani, diberkati. Dari tahun 90 kalau singkat cerita masuk Jakarta, tinggal rumah bedeng 6 kali 6 meter persegi di pinggir kuburan. Kerja di Astra, sales terbaik, marketing terbaik, buka usaha sendiri, maju, buka ekspor, maju, buka toko, buka grosir, buka pabrik. Pegawai dari 1 orang, 2 orang, 300 orang, gaji pegawai dari 10 juta sampai 3 miliar sebulan. Pengen go publik, boom, jatuh lagi titik terendah, bangkrut, utang 18 miliar. Hidup saya kayak drama saudara. Ketika di puncak kejayaan udah mimpi go public, begini. Ya omset 50 miliar sebulan udah bagus juga lah. Kalau untung bersih 10-15%. Memang kita berdua kongsian. Tapi begitu millennial kills everything, platform hajar bisnis. Habis millennial kills everything, COVID, betul-betul pilot. Secara hukum bangkrut, tang. Hidup dari bawah lagi, hidup dari minggu ke minggu. Untung punya bakat ngelukis. Lukis, upload, laku. Lukis, upload, laku. Selama pandemi jual 160 lukisan. Pandemi berhenti sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun gak ada order. Nyungsep lagi ke bawah. Saya bangkrut tapi Tuhan Jehovah Jireh tidak pernah bangkrut. Tuhan Yesus tidak pernah bangkrut. Saya nunggu pengangkatan Tuhan aja. Dan kemarin 1 Maret saya diundang ke Bangkok, suami istri dikasih tiket gratis. Bahkan harusnya saya dapat 10 tiket. Yang 8 tiket saya cairkan lumayan juga dapat 70 juta. Belum lagi komisi bulanan juga sudah mencapai hampir 70 jutaan. Tambah tiket yang saya cairkan jadi 100 jutaan. Upline saya bilang begini, Pak Jarod, saya mencapai Crown Director dalam 5 tahun. Bapak hanya 7 bulan. Di Indonesia baru 2 orang yang sebelum setahun sudah Crown Director. Bangkrut, jadi pelukis, 2 tahun gak laku, nyungsep lagi. Tapi Tuhan angkat lagi cepat banget loh. Saya mengalami pemeliharaan Tuhan. Saya mengalami pengangkatan Tuhan. Kita nyanyi lagu ini, kita bangkit berdiri.